Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kebenaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Di antara sekian banyak amal-amal solih yang dapat kita lakukan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan dan atau setiap tahun. Dalam risalah ini saya menemukan beberapa amal salih yang dapat kita lakukan setiap hari. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan poin-poin penting tentang amalan hari seorang muslim. Yang pertama, dimulai dengan niat yang benar untuk melakukan amal-amal salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Oleh karena itu, niatkanlah dengan benar perbuatan-perbuatan yang mubah seperti makan, tidur, berpakaian dan lain-lain agar bernilai ibadah. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, manakala seorang mukmin memenuhi keinginan syahwatnya yang mubah dan dengan niat takwa, maka hal itu menjadi ketaatan yang berpahala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari salat malamku. Yang kedua, berdakwah kepada orang lain agar mendapat hidayah, menunjukkan kebaikan dan merintis jalan-jalan kebaikan agar diikuti oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi la ayyadillah bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'ami." Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab ajakan engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dala 'alal khairi kafa'ilihi." Sesungguhnya yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengejarkan kebaikan tersebut. Yang ketiga, mendidik anak agar menjadi anak yang solih dan akan mendoakan Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu anqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya terkecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga, anak yang solih yang selalu mendoakannya.
Yang keempat, mengkaji ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Barang siapa berpagi-pagi ke masjid, tidak ada yang ia inginkan kecuali hendak mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya seperti pahala haji yang sempurna dikerjakannya. Yang kelima, berdoa untuk saudaranya sesama muslim dan beristighfar untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina walil mu'minati kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Barang siapa memohon ampun bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka Allah mencatat baginya suatu kebaikan untuk setiap orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang ia doakan. Nah, jadi banyak sekali amalan yang kita bisa lakukan, maka gunakanlah waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Dan janganlah gunakan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia seperti melakukan kemaksiatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.